atau kita ungkapkan isi hati kita dengan tulisan kita, atau dengan isyarat, atau dengan apapun, kita pikirkan 1.000.000 kali, bukan 1.000 kali, 1.000.000 kali. Sebab kalau udah keluar gak bisa dibalikin, dan kita harus menanggungnya di hadapan Allah. Harus menanggungnya di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini kan orang beriman, iya kan? Kita percaya dengan firman Allah. Allah bilang kepada kita sekalian, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada seorang pun di antara kita yang yalfidhu, melepaskan, mengucapkan suatu ucapan kata-kata, melainkan raqib atid, mencatat apa yang dia ucapkan. Jangankan ucapan yang kita anggap remeh, sampai di dalam ilmu tauhid itu, ilmu kalam, Jauharatul Tauhid disebut hattal anina fil marad kama nugil. Bahkan rintihan ketika kita sakit. Kadang orang lagi sakit merintih, kesakitan. Itu kalimat dicatat sama malaikat. Untuk kelak dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Berat urusannya. Harus kita pikirkan. Makanya Nabi SAW bilang di dalam hadisnya yang sahih. Beliau katakan, lihat, keimanan kepada Allah gak cuma sekedar kesaksian kita asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak cukup sekedar itu. Iman gak cukup cuma sekedar kepercayaan di dalam hati dan akal kita, enggak. Tapi ada keterkaitannya dengan perilaku kita, perbuatan kita, akhlak kita. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nabi bilang, barang siapa dari kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat, Nabi bicara tentang iman. Iman itu kepercayaan kepada Allah dan hari akhir. Kepercayaan tempatnya di hati, akal, hati, pikiran. Tapi itu saja gak cukup. Sebab apa yang dia percayai akan nampak di dalam perilakunya. Nabi bilang, orang yang beriman sama Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Artinya apa? Orang yang berucap asal ucap, maka iman dia kepada Allah dan hari akhir cacat. Punya masalah serius di dalam keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Sebab hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang ucapannya baik, berpikir sebelum berucap, sehingga ucapan-ucapan yang dia lihat tidak baik dia akan diam. Hanya orang beriman yang semacam itu. Yang gak seperti itu yang gak beriman, punya kecacatan di dalam keimanannya. Karena itu Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sebagaimana di dalam Al-Adhkar juga disebut, beliau katakan, seorang mukmin sejati kalau dia mau ngomong, mau berucap, hendaknya dia merenung dan berpikir. Setiap kali mau ngomong, setiap kali mau berbicara, dia pikirin dulu ucapan yang akan dia ucapkan. Ucapannya itu satu di antara dua, membawa kebaikan, berdampak kebaikan, atau berdampak keburukan. Satu di antara dua. Dia pikirkan, ini yang mau dia ucapkan bawa kebaikan apa enggak? Kalau memang dia yakin, tahu betul, pasti apa yang akan dia ucapkan membawa kebaikan, silahkan ucapkan. Nabi bilang, falyaqul khairan, ucapkan yang baik, perintah. Tetapi kalau dia tahu betul ucapan yang akan dia ucapkan akan membawa keburukan,
wajib hukumnya untuk diam. Nabi bilang falyaqul khairan au liyasmut, atau dia diam. Ragu, ini bawa kebaikan atau keburukan, ragu, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Orang yang semacam ini pun yang ragu, hendaknya dia diam, sebab kalau diucapkan bisa jadi keburukan. Nabi bilang diam. Itu kewajiban setiap orang beriman. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pulang dari peringatan Isra wal Mi'raj dengan membawa ini.